Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada video kali ini saya Ulfa Bahlia dengan NIM 207200073 dari kelas 5C Tadris Biologi. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran dengan judul tes uraian. Baiklah, pada materi yang pertama yaitu tentang pengertian tes uraian. Secara umum, tes uraian adalah pernyataan yang menuntut siswa menjawabnya dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, dan bentuk lain yang sejenisnya sesuai dengan tuntutan pernyataan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri. Kedua, karakteristik tes uraian. Berikut ini merupakan karakteristik tes uraian. Yang pertama, bentuk pertanyaan. Nah, tes tersebut berbentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban berupa uraian atau paparan kalimat yang pada umumnya cukup panjang. Kedua, menuntut untuk memberikan pendapat. Maksudnya, tes tersebut bentuk-bentuk pertanyaan atau perintah menuntut untuk memberikan penjelasan, komentar, penafsiran, membandingkan, membedakan, dan sebagainya. Ketiga yaitu jumlah butir soal terbatas. Artinya, tes uraian jumlah butir soalnya umumnya berkisar antara 5 sampai dengan 10 butir. Dan yang terakhir yaitu pada umumnya butir-butir soal tes uraian diawali dengan kata-kata jelaskan, mengapa, bagaimana, terangkan, uraikan, dan kata-kata lain yang hampir sama dengan itu. Oke, selanjutnya penggolongan tes uraian. Ada dua macam tes uraian, yaitu pertama, uraian terbatas atau terstruktur. Dua, uraian tak terbatas atau bebas. Baiklah, yang pertama kita bahas tentang uraian terbatas atau terstruktur. Soal yang disusun tidak mengembang tetapi lebih terarah dan terbatas sehingga ada batasan jawaban. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Contohnya seperti sebutkan dan jelaskan secara singkat 3 peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Kedua, sebutkan 5 komponen dalam sistem komputer. Oke, kita lanjut uraian tak terbatas atau bebas. Tes uraian jenis ini membuka kesempatan kepada setiap orang yang menjawab pertanyaan untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan yang dia ketahui, bebas berargumentasi dengan soal dan menjawab menurut pandangannya masing-masing. Setiap tes mengandung problematik, bukan hanya sekedar menanyakan fakta-fakta saja. Oleh karena itu, setiap tes mempunyai cara dan sistematika yang berbeda, tetapi harus mempunyai patokan dalam mengoreksi jawaban. Contohnya, 1. Jelaskan perbedaan tanaman monokotil dan tanaman dikotil. 2. Bagaimana perkembangan komputer di Indonesia? Jelaskan dengan singkat. Nah, seperti itu. Baiklah, yang keempat yaitu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam tes uraian. Hal yang harus diperhatikan yang pertama, setiap soal dalam pembuatannya harus direncanakan dengan baik serta diarahkan untuk menguji salah satu tujuan pembelajaran. Tapi bukan berarti satu soal hanya mengarah pada satu tujuan pembelajaran. Yang kedua, setiap pertanyaan dirumuskan secara tepat, jawabannya singkat, dan bukan pertanyaan yang sangat umum. Hal ini dapat mengurai daya pembeda dan reliabilitas pertanyaan yang disusun. Ketiga, waktu yang disediakan sesuai dengan tuntutan yang kehendaki. Dan yang keempat, semua pertanyaan harus mewakili semua materi yang sudah disampaikan. Oleh karena itu, penyusunan soal dilakukan sesuai dengan kisi-kisi yang dibuat. Baiklah, bagian kelima yaitu kelebihan dan kelemahan tes uraian. Yang pertama kita bahas kelebihan tes uraian. Kelebihannya yang pertama, pembuatannya mudah dan cepat. Kedua,
dapat mencegah timbulnya spekulasi oleh peserta ujian. 3. Dapat mengevaluasi dan mengukur tingkat kedalaman dan penguasaan peserta ujian dalam memahami materi. 4. Memacu peserta didik untuk mengemukakan pendapat. Dan yang kelima, menghemat waktu dalam penyusunan pertanyaan. 6. Ketetapan dan kebenaran tes dapat dilihat dari kalimat-kalimatnya. Baiklah, adapun kelemahan tes uraian. Yang pertama, materi yang dicakup tidak luas. Kedua, mengoreksi jawaban soal tes uraian cukup sulit dan diperlukan waktu yang lama. 3. Jawaban tidak bisa dikoreksi oleh orang lain kecuali penyusunnya. Dan yang keempat, daya ketetapan mengukur atau validitas dan daya kestabilan mengukur atau reliabilitas rendah. Dan yang kelima, nilai pada suatu butir mempengaruhi nilai pada butir selanjutnya. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang tes uraian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.